Dunia mengajarkan bahwa sumber daya itu terbatas, saudara, sehingga harus berjuang untuk mendapatkannya. Dalam konteks begini, saudara, dunia itu punya mindset bahwa segala sesuatu terbatas, jadi kita harus berlomba-lomba. Artinya sampai kadang-kadang harus sikut sana, sikut sini, sampai kadang-kadang harus pakai cara-cara yang jahat, karena semuanya itu terbatas. Dan saya mau bilang, saudara, mindset kerajaan sorga berbeda. Kenapa? Karena kita tahu sumber berkat kita semuanya datang dari sorga, katakan amin. Jadi kita nggak perlu bicara tentang yang namanya harus berebutan dengan orang. Kita nggak perlu apalagi sampai fitnah orang, sikat orang, jatuhkan orang. Tapi kita tahu kalau orang lain Tuhan sanggup berkati, kita juga pasti Tuhan sanggup berkati. Jadi nggak akan ada iri hati, karena kita tahu sorga nggak kekurangan berkat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Kau hidup bagi setiap kami, artinya kehidupan kekal, jaminan bagi setiap kami. Dan kasih Tuhan luar biasa. Kami percaya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kami bawa hati kami, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau diajar. Ajar diri bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa, hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakan, dimampukan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, disucikan, dilayakan. Dan kami percaya akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Siapapun yang hadir, tidak ada satu pun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban dari sorga. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Bilang kanan kirimu senyumnya mana. Jangan ada wajah Jumat Agung. Haleluya, masih aja tegang saudara. Dan sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Waduh, saya lihat semangat yang luar biasa. Apalagi yang bikin saya sukacita, Kristen Napas masih hadir hari ini saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, jangan cuma Natal dan Paskah kau ke gereja. Pesan saya, setia cari Tuhan, semangat cari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di minggu Paskah ini saudara, saya mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga. Saya Pendeta Marcel Sarangeo Saerang. Mengucapkan selamat Paskah, carangeo eda-eda. Doa saya sekali lagi, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Soalnya kalau misalnya ada efek echo boleh matiin aja, nggak apa-apa. Oke. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya
Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya percaya semuanya hafal ayat ini saudara, karena seringkali jadi ayat hafalan zaman sekolah minggu. Yuk, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Tiga, iya. Karena sehingga ia telah apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan, sekali lagi 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14, sama-sama kita lihat. Kolose 1 13 sampai 14. 3, ya. Ia telah melepaskan kita dari dan memindahkan kita apa? Ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam dia kita memiliki apa? Yaitu apa? Pengampunan. Sekali lagi saudara, ia telah apa? Melepaskan kita dari dan memindahkan kita ke dalam apa? Kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah saudara, hari kita merayakan yang namanya Paskah. Dan kemarin sudah merayakan Jumat Agung saudara. Hari kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah ada dua. Ada Paskah perjanjian lama, ada Paskah perjanjian baru. Paskah perjanjian lama bicara tentang ketika bangsa Israel terbebas dari yang namanya tulah ke-10, yaitu bicara tentang maut. Kemudian mereka bebas dari tanah perbudakan di Mesir saudara. Sedangkan bicara tentang konteks Paskah perjanjian baru adalah bicara tentang yang namanya ketika saudara dan saya bebas dari belenggu dosa, bebas dari maut, dan akhirnya apa saudara? Kita menerima karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Jadi bicara tentang Paskah, bicara tentang saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi bicara tentang keselamatan bukanlah satu hal yang mustahil buat saudara dan saya. Keselamatan bukanlah satu hal yang mudah-mudahan buat saudara dan saya. Tapi bagi kita oleh karena karya salib, keselamatan adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya adalah kepastian. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita adalah warga kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya warga sorga. Bilang kanan kirimu, kita warga sorga. Keselamatan adalah kepastian. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah itu kenapa dalam Filipi 3 ayat 20 bilang begini saudara. Ayatnya yang ke-23. Ya, karena di dalam sorga dan di situ juga kita apa? Sebagai, sekali lagi saudara, karena kewarganegaraan kita adalah apa? Di dalam sorga. Dan saya mencatat di sini saudara, sebagai warga sorga kita harus punya yang namanya mindset atau pola pikir kerajaan sorga. Kenapa ini penting? Kalau saudara lihat Filipi pasalnya, Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 bilang begini saudara. Roma 12 ayat 2 sama-sama. 3, ya. Janganlah, tetapi berubahlah oleh apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik dan yang apa? Dikatakan bagian awal, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi di sini dalam bahasa aslinya nous, artinya pikiran atau mindset. Kenapa penting bagi setiap kita untuk yaitu bicara tentang punya mindset kerajaan sorga? Karena mindset itu punya peranan yang penting saudara. Kalau sudah lihat gambar ini, boleh munculkan gambarnya. Bicara tentang gambar ini saudara, ini adalah bicara tentang beberapa jurnal, beberapa penelitian yang bicara tentang betapa pentingnya mindset, pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Di mana oleh karena mindset yang benar, ternyata seseorang itu bisa punya
80% kemungkinan sukses atau keberhasilan di dalam kehidupannya. Kemudian dalam konteks kebahagiaan pengaruhnya sampai 40%. Dalam konteks akademik saudara, mindset yang benar bisa membuat seseorang lebih bagus nilai akademiknya. Kemudian menurut McKinsey juga secara produktivitas kerja, seorang yang punya mindset yang benar itu produktivitasnya lebih tinggi 64%. Kemudian secara keseluruhan saudara, bicara tentang orang yang punya mindset yang benar, hidupnya bisa meningkat. Tetapi orang yang punya mindset yang salah, hidupnya bisa terus turun dan akhirnya ngalamin yang namanya kemerosotan. Nah, dalam konteks mindset kerajaan sorga, saudara dan saya, kita sebagai warga sorga, kalau mindset kita mindset yang salah, kalau mindset kita mindset orang dunia, maka cara kita memandang akan seperti cara orang dunia, maka cara kita berespon sama seperti orang dunia. Nah, disinilah bahayanya. Akhirnya karena semuanya pakai cara dunia, maka akhirnya tindakan kita, apa yang kita lakukan bisa menghalangi kita untuk akhirnya mencapai apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara sama-sama membahas satu tema, yaitu bicara tentang mindset kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, mindset kerajaan sorga. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya mindset yang benar, mindset warga kerajaan sorga, sehingga kapanpun Tuhan memanggil setiap kita, sama seperti penglihatan yang Tuhan berikan kepada gembala sidang, saudara dan saya, lautan manusia, berjumpakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, ada 3 hal saudara, mindset yang harus kita miliki sebagai warga sorga. Yang pertama, mindset identitas. Sama-sama bilang sama saya, identitas. Sama-sama bilang sama saya, bukan pencapaian. Amin. Coba kita baca saudara ayatnya yang ke-1 dalam 1 Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca. 3 ya. Lihatlah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saudara, 3 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah, nah yang pertama yang harus kita ingat, oleh karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas salib, saudara dan saya, kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Nah, mindset kita harus kita tanamkan adalah, identitas saya adalah warga kerajaan sorga. Dan saya mau bilang saudara, artinya apa? Bicara tentang dalam konteks nilai, saudara dan saya, kita bernilai sejak awal. Katakan amin. Nah, maksudnya apa? Orang dunia punya konsep begini saudara. Oh, aku harus capai ini dulu baru aku bernilai. Oh, aku harus punya prestasi ini dulu baru aku bernilai. Oh, aku harus punya jabatan ini dulu baru aku bernilai. Aku punya harta sebanyak ini dulu baru aku bernilai. Saya mau bilang saudara, warga sorga berbeda. Sejak awal nilai kita bukan ditentukan oleh pencapaian kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menciptakan kita. Katakan amin. Saya suka satu kalimat saudara, dari bicara tentang seorang hamba Tuhan bernama Santo Agustinus, bilang begini saudara, Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berharga, justru kita berharga karena Tuhan mengasihi setiap kita. Karena sejak awal Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tangan yang penuh kasih, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat gambar ini, boleh munculkan lukisan ini saudara. Menurut saudara, kalau saya yang lukis, kalau saya yang gambar, atau kalau saudara dan saya kita sama-sama gambar, lebih gampang gambar abstrak, nggak beraturan, seperti gambar nomor 2, ngasal-ngasalan, atau yang berbentuk pemandangan seperti nomor 1? Hah? Mana lebih gampang? Asal-asalan seperti nomor 2 atau pemandangan indah seperti nomor 1? Yang nomor 1 boleh angkat tangan. Yang nomor 2 boleh angkat tangan. Ini yang apa? Yang lebih gampang gitu ya. Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi. Yang lebih gampang nomor 1 boleh angkat tangan. Widih.
Ini memang keturunan Picasso. Picasso Simalungun. Yang bilang lebih gampang, yang abstrak, cakar-cakaran. Gambar nomor 2, boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Pak, mudah Pak, nggak ada harapan kalau soal gambar Pak. Jangankan gambar, nulis aja saya abstrak Pak. Oh darah Yesus. Tapi saya setuju dengan yang nomor 2 saudara. Karena yang gambar pertama itu kan harus tahu, harus punya imajinasi. Karena kalau tidak, gambar kepala pohon kelapa bisa kayak burung saudara, betul ya. Tapi kalau gini kita cakar jadi. Tapi yang menarik begini saudara, gambar nomor 1 tuh nggak dijual, nggak harganya nggak laku saudara. Tapi gambar nomor 2 itu harganya saudara, itu adalah tulis atau lukisan abstrak termahal di dunia. Namanya interchange, bayangin. Cakar-cakaran begini namanya interchange. Saya tahu, saudara. Ya. Saya juga pas lihat. Lukisan abstrak termahal di dunia, harganya kalau dirupiahkan lebih dari 4 triliun rupiah. Saya nggak ngebayang 4 triliun kalau jadiin uang 100 ribuan seperti apa, penuh kayak ruangan ini saudara. 4 triliun rupiah, bayangin. Cuman lukisan abstrak itu saudara. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, kita tutup mata juga cakar-cakar taruh-taruh jadi itu kayaknya. Setuju ya? Tetapi kenapa dia mahal? Karena bukan lukisannya, tapi karena pelukisnya adalah seorang pelukis terkenal. Namanya Willem de Kooning. Pernah dengar? Pernah dengar? Sama, saya juga nggak pernah dengar. Jadi nggak terkenal amat, saudara. Tapi baru selevel itu aja, lukisannya 4 triliun lebih darah Yesus. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun dalam kehidupan kita. Nilai kita bukan ditentukan karena kita, tapi kabar baiknya karena yang menciptakan kita adalah Raja di atas segala raja. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi artinya apa? Saudara dan saya nggak akan kaya orang dunia yang mengejar validasi dunia. Kita nggak perlu artinya, oh aku harus lakukan ini supaya aku bernilai. Oh aku harus capai ini supaya aku bernilai. Oh followersku harus sebanyak ini supaya aku bernilai. No, sejak semula kita bernilai, katakan amin. Tapi bukan berarti kita nggak lakukan semua dengan baik. Jangan sampai saudara memahami mindset ini dengan salah dan akhirnya, oh ya udahlah, gue nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, gue tidur aja. Bukan gitu. Bukan cuma tidur-tidur doang, terus pasang status semua akan indah pada waktunya. Wih. Ada kayak gitu, udah umur 34 tahun masih tidur-tiduran jadi beban keluarga. Mamanya suruh, Uco, kau kerja lah. Kau cari kerja jadi PNS lah. Nggak usah mama. Aku anak raja. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, gini. Orang dunia mereka berusaha mencapai sesuatu supaya mereka merasa diri mereka bernilai. Tapi anak Tuhan tanpa lakukan semuanya itu kita sudah rasa kita bernilai. Tetapi bukan berarti kita nggak lakukan semua dengan baik. Kita lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh karena kita tahu nilai kita. Kita bukan orang sembarangan. Kita anak raja di atas segala raja. Jadi ketika dalam bekerja, ketika dalam bisnis, ketika dalam semua hal, bukan untuk mendapatkan, tapi justru karena kita sudah memilikinya, kita lakukan yang terbaik. Karena kita adalah representatif Bapa kita di sorga, Raja dan segala raja. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mindset kerajaan sorga. Sadar identitasmu, kita anak raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa mindset kerajaan sorga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Yang kedua, mindset kelimpahan. Sama-sama bilang, sama saya kelimpahan. Amin. Coba kita buka Filipi 4 ayat 19. Sama-sama. 3. Ya Allahku menurut. Sekali lagi 3. Ya Allahku akan memenuhi segala apa? Menurut kekayaan dan
Dunia mengajarkan bahwa sumber daya itu terbatas, saudara, sehingga harus berjuang untuk mendapatkannya. Dalam konteks begini, saudara, dunia itu punya mindset bahwa segala sesuatu terbatas, jadi kita harus berlomba-lomba. Artinya sampai kadang-kadang harus sikut sana, sikut sini, sampai kadang-kadang harus pakai cara-cara yang jahat, karena semuanya itu terbatas. Dan saya mau bilang, saudara, mindset kerajaan sorga berbeda. Kenapa? Karena kita tahu sumber berkat kita semuanya datang dari sorga, katakan amin. Jadi kita nggak perlu bicara tentang yang namanya harus berebutan dengan orang. Kita nggak perlu apalagi sampai fitnah orang, sikat orang, jatuhkan orang. Tapi kita tahu kalau orang lain Tuhan sanggup berkati, kita juga pasti Tuhan sanggup berkati. Jadi nggak akan ada iri hati, karena kita tahu sorga nggak kekurangan berkat, sorga nggak kekurangan promosi, nggak kayak orang dunia yang harus jatuhkan orang, fitnah orang. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup angkat kita, berkati kita dimanapun kita berada. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, ini penting untuk kita pahami, saudara, supaya kita nggak kayak orang dunia, saudara. Karena kadang-kadang ada banyak orang dunia, karena dia pikir sumber daya terbatas. Kalau dalam bisnis aku kalau jujur-jujur nggak bisa dapat cuan nih, nggak bisa dapat hepeng nih. Aku harus lakukan hal yang nggak berkenan. Aku harus tipu-tipu. Aku harus dusta-dusta supaya bisa untung. Kalau nggak bocuan. Hei, sorga nggak pernah kekurangan. Amin. Saya mau bilang, anak Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Berkat kita datang dari sorga. Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ini saya pakai analogi yang dekat dengan kita. Raja Arab, anaknya siapa? MBZ. Betul ya? Saudara nggak ada yang tahu? Oke, saya ganti. Raja Tambun. Raja Arab, misalnya MBZ, Muhammad bin Salman. Anaknya siapa? Betul itu ya? Betul ya? Anaknya Raja Arab, ketika dia ke Indonesia, Indonesia lagi resesi. Pertanyaan saya, apakah membuat Raja Arab jadi nggak bisa makan? Jadi kismin di sini? Jadi nangadong ngepeng di sini? Tidak. Kenapa? Karena sumbernya datangnya dari Arab, bukan dari Indonesia yang sedang resesi. Amin. Kita juga sama, sumber kita datangnya dari sorga. Jadi apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita khawatirkan, apapun keadaannya, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup dalam Dia. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Selanjutnya, kita nggak perlu takut, Pak, ada orang mau ambil posisi saya, Pak. Pak, ada orang mau halangi berkat saya. Pak, ada orang mau bikin saya jadi susah, Pak. Pak, ini langganan saya diambil sama orang. Pak, ini klien saya diambil sama orang. Enggak usah takut. Shalom. Orang boleh ganggu bisnismu. Orang boleh ganggu pekerjaanmu. Orang boleh ganggu karirmu. Tapi orang yang gak bisa ganggu dan halangi berkat yang Tuhan sediakan untuk hidupmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ishak kurang apa, saudara? Orang Filistin iri sama dia. Sumur-sumur Ishak ditutupin semua. Orang kalau iri gak bisa capai apa kita capai, mereka berusaha untuk menghalangi kita mencapai apa kita capai, saudara. Sehingga cerita, Ishak pindah ke lembah. Tapi di lembah pun dia tetap diberkati Tuhan. Berkat Tuhan yang mengejar dia, saudara. Satu ketika, satu kesaksian, saya dalam pelayanan saya, saudara, satu ketika waktu itu, saudara, saya lagi dalam keadaan yang drop dalam pelayanan saya, dalam satu keadaan yang tidak mudah. Kemudian ada momen dimana kita pelayanan rame-rame, saudara. Pelayanan rame-rame itu, saudara, selesai pelayanan biasanya dari gereja ada berkat, ada amplop yang diberikan untuk berkat buat kita, saudara. Singkat cerita, selesai pelayanan, semua udah dapat, saya nggak dapat. Saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Dan ternyata benar. Si bagian yang menyiapkan dan memberikan itu bilang begini, Kak, izin, aku tadi udah siapin, aku udah mau kasih, tapi aku dilarang sama si itu. Dia bilang jangan kasih.
Saya mau bilang saudara, secara jumlah sebenarnya nggak seberapa. Tapi rasa sakit hatinya lumayan saudara. Saya bilang, Tuhan kok gini amat Tuhan? Pelayan Tuhan kok gini amat ya Tuhan? Tapi saya bilang sama diri saya, kalau memang itu bagianku, akan jadi bagianku. Kalau memang enggak, Tuhan pasti sudah siapkan yang jauh lebih baik. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu saudara, saya pelayanan di Gading Nias. Almarhum Bapak Gembala masih hidup saudara. Saya khotbah, Bapak Gembala yang perjamuan kudus. Selesai saya khotbah perjamuan, saya duduk samping Bapak maju untuk perjamuan kudus. Singkat cerita, Bapak pegang tangan saya di Gading Nias, Bapak bilang begini, ya Marcel, saya ada berkat buat you ya. Saya mau bilang saudara, yang Bapak berkati saya, itu jauh berlipat-lipat kali ganda dari apa yang dihalangi oleh orang itu saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau soal berkat, nggak ada yang bisa halangi berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang paling terbaru, saya kan pendeta industri ya saudara ya. Bercanda Tuhan, bercanda. Nah, saya diundang di banyak acara. Satu ketika saya diundang di sebuah acara ibadah yang diadakan oleh Pemda. Nah, kalau acara Pemda itu kan budgetnya gede itu saudara ya. Nah, singkat cerita saudara, saya pelayanan di situ saudara. Sedikit gambarannya, dan saya harus tegaskan ini disclaimer dulu. Saya pelayanan, saya paling anti pelayanan cari uang. Saya nggak mau motivasi pelayanan saya cari uang. Kenapa? Karena kalau pendeta motivasi pelayanan cari uang, hidupnya nggak diberkati, jemaat Tuhan yang dilayani nggak diberkati. Jadi saya pelayanan motivasi saya benar, saya jaga hati saya saudara. Bahkan saudara bisa cek tim saya, ada banyak kesempatan kita pelayanan nggak ada dapat apa-apa, justru kita menabur di sana. Jadi makanya saya gemes kalau ada yang nanya, Pak Pendeta pelayanan tarifnya berapa? Tarif. Dia pikir saya boy band kalian. Jadi saya nggak pakai begitu, nggak ada. Terserah Roh Kudus taruh di hati saudara berapa, nggak ada. Saya tentukan. Nah tapi case ini berbeda. Saya pelayanan di situ, dan akhirnya selesai pelayanan, saya terima berkatnya. Tapi yang bikin saya sesak napas, saya tahu satu informasi, dari Pemdanya berapa, ke panitianya berapa, nyampe ke saya berapa. Ada yang nyangkut di sana, saudara. Dan itu kejadian hari Sabtu. Hari Minggu saya pelayanan. Sesi pertama Karawaci saya selesai khotbah, saya nyanyi. Keinget, saudara. Nyesek juga. Pendeta juga manusia. Jadi waktu saya ingat. Tapi Tuhan tegur saya. Tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripadaku? Oh iya Tuhan, ampun Tuhan, maaf Tuhan. Udah, pindah ke sesi kedua. Di Puri. Sama pas nyanyi, keinget lagi Tuhan, kayak gak rela Tuhan. Iya. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripadaku? Oh iya Tuhan, siap Tuhan, ampun Tuhan. Sesi ketiga Alam Sutra, nggak inget apa-apa, aman. Sesi keempat di Central Park, keinget lagi. Iya, keinget lagi. Pas abis firman, saya nyanyi, pas lagi nyanyi yang ini. Walaupun gunung itu tak berpindah. Saya ingat, tapi berkatku pindah tuh Tuhan. Oh, tapi Tuhan ingatkan lagi, tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripada oh ya Tuhan, ampun Tuhan, siap Tuhan. Singkat cerita, selesai dari CP, saya itu kan setelah saya khotbah, firman selesai doa berkat, doain jemaat. Itu saya jalan di sampingnya saudara, saya doain satu-satu. Sampai udah mau habis, ada seorang bapak muda deketin saya tanya apa doanya Pak? Oh enggak Pak, saya disuruh Roh Kudus, saya disuruh Tuhan Pak, untuk berkati Bapak. Saya kaget, saya shock. Dan ketika saya lihat berkatnya,
sesuai dengan apa yang diambil oleh orang itu, saudara. Jadi makanya saya udah ya, nggak usah takut lah. Dalam hidup udah nggak usah takut, saudara. Berkat Tuhan nggak pernah tertukar. Kalau buatmu pasti jadi bagian dalam hidupmu. Orang mau halangi gimana pun, mau manuver bagaimanapun, mau jungkir balik bagaimanapun, kalau itu memang yang Tuhan sediakan buatmu, pasti jadi bagian hidupmu dan juga pasti berkelimpahan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam Tuhan ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musa undang menunjukkan yang ketiga, mindset kerajaan sorga yang harus kita miliki, yaitu mindset kekekalan. Sama-sama bilang sama saya, mindset kekekalan. Amin. Kita lihat saudara 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Amin. 3, ya, sebab itu kami tidak apa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami apa? Sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa? Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Saya mau bilang saudara, mindset kekal tuh begini saudara. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sehingga setiap kali ada tawaran yang bisa membuat kita kehilangan kekekalan yang sudah Tuhan sediakan, mindset kita akan melihat itu sebagai kerugian yang tidak akan mau kita tukar dengan kekekalan yang sudah Tuhan sediakan. Contoh, ketika ada tawaran untuk bikin dosa, kita akan melihat itu, gak sebanding. Ayo korupsi aja. Lu korupsi 2 triliun, masuk penjara 2 tahun, keluar-keluar untung lu. Ada yang langsung, iya juga ya. Uang jin dimakan setan katanya. Kau bawa uang haram ke dalam rumah tanggamu, itu kesempatan iblis untuk menghancurkan keluargamu. Jangan bawa yang kotor dalam rumah tanggamu, supaya kau tetap diberkati Tuhan. Ketika ada tawaran, ibu-ibu, ibu, ada tawaran nih, lu kan miskin terus nih selama ini nih, suamimu juga miskin nih, ada tawaran pesugihan nih, ke Gunung Kawi nih. Tidak, soalnya aku tahu itu ada tumbalnya, aku tidak mau menjadi tumbal. Tenang, lagi ada promo. Lagi ada Gunung Kawi special sale. Jadi nanti kalau ibu pesugihan, ibu dapat hasilnya, suami yang menjadi tumbal. Shalom para pria. Anda dengarkan ketawa-ketawa licik itu? Ada survei. Saya nonton satu survei. Mereka wawancara 10-15 orang suami-suami. Ditanya begini, hai para suami, apakah Anda mau mengorbankan nyawamu untuk istrimu? Wih, semuanya jawab, ya kami bersedia. Iya. Cuma depan sini yang ada yang percaya. Cek di TikTok ada, Kemudian ditanya kepada para istri, apakah Anda bersedia untuk mengorbankan nyawamu untuk suamimu? Semuanya jawab, nggak mau. Tapi memang survei itu dilakukan di luar negeri. Dan yang menarik, ada TikToker Indonesia, dia bikin survei yang sama. Ada di TikTok. Dia tanya kepada suami-suami Indonesia, apakah kau bersedia mengorbankan nyawamu untuk istrimu? Semua jawab sama, ya kami bersedia. Ditanya kepada ibu-ibu Indonesia, apakah Anda bersedia mengorbankan nyawamu untuk suamimu?
usah saya jawab. Semuanya jawab sama, tidak mau. Wanita tuh gitu. Bapak, kalau bapak-bapak tadi istri mau ketawa, dia pelakunya Pak. Tapi balik lagi ya, kalau ada tawaran, nggak akan mau. Karena kita tahu kekekalan jauh lebih berharga. Shalom anak muda. Ketika ada tawaran, dapat pasangan yang cakep, tapi ninggalkan Tuhan Yesus, orang yang punya mindset kerajaan sorga bilang no. Itu kan, cuma 2 orang yang yes, amin. Yang lain, ganteng nih Pak. Wajahnya presisi Pak. Dagunya, pipinya, lintang timur, lintang barat sesuai Pak. Kalau saya kan jomplang nih Pak nih. Dagu kiri saya ke bawah, satu ke atas. Nah kalau dia pas banget Pak. Mancungnya juga Pak, memang. Dia di itu Pak. Di lobi, hidungnya di mimbar Pak. Bro ganteng banget, campuran Irak Afghanistan nih Pak. Tapi dia bukan anak Tuhan, nggak apa-apa lah Pak. Nggak apa-apa lah Pak, yang penting ganteng memperbaiki keturunan. Apalagi ternyata kalau dia CEO yang menyamar. Lagi, mari. Kenapa bisa begitu? Ternyata aku adalah keturunan keluarga besar Laguna. Udah cukup. Wanita-wanita kalau udah begitu udah langsung nikahin aku abang. Pria-pria juga sama. Kalau udah lihat wanita cantik, walaupun bukan anak Tuhan, kadang-kadang sikat Pak, aduh Pak, ini udah cantik banget Pak nih. Kapan lagi Pak cakit cantik begini, mukanya kayak Lisa Blackpink. Cantik banget Pak nih. Ini Lisa Blackpink banget nih. Waduh, mumpung dia suka sama saya sebelum dia sadar Pak. Ya, kapan lagi Pak ada wanita cantik mau pria bermodalkan mio karbu kayak saya ini Pak? Janganlah. Jangan ya. Karena secakep-cakepnya pasti keriput pada waktunya. Sekalipun kau biaya maintenance-nya rajin, mau bertahan berapa lama sih? Saya ngerti dunia kecantikan, klinik-klinik kecantikan kan saya di endorse. Saya dikasih tahu nih Pak, nih gini Pak, ini bisa bikin kencang. Ya bisa. Tapi apakah bisa menjamin kecantikan terus-menerus? Enggak juga. Ada ibu-ibu kaya yang saya kenal, undang saya ketemu sama saya, memang ditarik sekencang-kencangnya. Saya lihat dia, kamera siap. Saya ketemu dia mukanya ya. Padahal cantik, tapi karena sudah saking kencangnya ditarik, jadi nggak bisa gerak. Dia yang kencang, saya yang tersiksa, saudara lihat. Nah, para pria gimana? Kau mau tiap bangun pagi, lihat pas buka mata istri, udara Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Dia lagi,
Iya. Tiap pagi serasa lagi uji nyali, saudara. Udah tinggalkan Tuhan Yesus, tiap pagi kaget. Udahlah, nggak apa-apalah. Lebih baik Lisa Black Panther dari yang penting dalam Yesus. Iya toh? Dan bukan cuma soal tawaran di dunia yang mengenakan. Tapi kalau konteks ayat ini, saudara, ini bahkan bicara tentang penderitaan. Dan yang menarik, jadi Kristen gak seenak yang orang dunia bayangkan. Makanya ada teman saya ketawa, dia bilang begini, jadi Kristen enak ya, ibadah cuma seminggu sekali, itu pun nyanyi-nyanyi, masuk surga, Tidak semudah itu Ferguson. Dia nggak tahu konsep pikul salib. Iya toh? Oh, Tuhan sangkal diri, harus ngampunin, harus nahan. Belum lagi menghadapi siksaan. Karena Tuhan bilang di akhir zaman ada orang-orang akan menganiaya kamu, dan mereka berpikir mereka sementara beribadah kepada Allahnya. Gimana? Enak? Dan kita nggak boleh balas, mesti diem. Kalau kita pakai hukum Ambon, Batak, Manado, Papua, kuretakkan ginjal kau. Tapi kan nggak bisa. Iya kan? Contoh kemarin yang terjadi bukan yang di Indonesia, yang di Tangerang. Tangerang itu bukan Indonesia. Kalau Indonesia pasti toleran. Nggak mungkin ada orang Indonesia nggak toleran begitu. Itu Tangerang itu di sampingnya Uruguay. Kadang-kadang gak gampang, harus ngalamin keadaan yang tidak mudah. Makanya tadi saya baca tulisan yang di TikTok tadi, di Instagram juga. Ayo gereja, mumpung kau masih bisa gereja. Karena ada orang lain di luar sana mau gereja, nggak bisa, udah keburu dibubarin. Kau masih bisa gerejalah. Cuma itu tadi ya, godaan kadang-kadang berat, tekanan kadang-kadang berat. Tapi kalau kita punya mindset kerajaan sorga, kita akan tetap bertahan dalam iman. Gembala sidang kita kasih contoh yang luar biasa. Lempari batu, beliau tetap pegang teguh iman. Bahkan beliau bilang, Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Yang penting setiap tetes darah saya menyelamatkan satu jiwa. Ikut Tuhan kadang-kadang gak gampang. Tapi kalau kita punya mindset kerajaan sorga, apapun keadaannya, kita bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ada kekekalan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Mari doa di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena setiap tawaran, setiap godaan, bahkan setiap tantangan yang terjadi tidak sebanding
dengan apa yang Tuhan sediakan. Bahkan sekalipun itu penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kekekalan yang Tuhan sediakan. Tetap setia sampai selama-lamanya. Karena barang siapa yang setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.